warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi sama Ibu. Nah, kemarin kalian kan sudah melihat ya tayangan bagaimana kemarin itu kita sudah masuk ke mengunjungi dua pabrik tahu gitu ya. Yang pertama pabrik tahu susu Lembang yang memang skalanya sudah besar. Yang kedua adalah pabrik tahu Cibuntu yang memang pabriknya masih skala rumahan. Nah, setelah kalian melihat perbandingan, kalian nanti harus membuat tahu di rumah ya. Bagaimana sih nanti membuat tahu di rumah? Insya Allah akan mudah, dan sekarang Ibu juga akan mencoba buat di rumah ya. Nah, untuk tahu sendiri apa aja sih alat dan bahan yang harus kita gunakan? Nah, sekarang kita perkenalan dulu yuk alat yang kita gunakan. Yang pertama yaitu di sini ada blender ya. Kemudian ada saringan. Ini saringan nanti kalau misalnya tahunya untuk mengambil sari tahunya. Kemudian ini alat untuk mengepresnya, alat cetak untuk mengepres tahu. Kemudian ini alat cetakan tahunya, dan juga tentunya nanti kalian harus membutuhkan panci, kompor dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bahan apa saja sih untuk membuat tahu di rumah. Yang pertama tentu bahan dasarnya di sini ada kedelai ya. Kedelainya ini ada setengah kilo saja. Kemudian ada cuka ya. Cuka ini fungsinya untuk memadatkan sari-sari tahu itu untuk supaya nanti lebih padat gitu ya. Kemudian ada garam, ini sebagai perasa supaya lebih enak, dan juga ada bawang putih ya. Oke, sekarang kita mulai membuatnya ya. Oke, sekarang kita mulai membuat tahu ya. Tahap pertama kita siapkan kedelainya ya. Ini setengah kilo. Kemudian supaya lebih mudah kita akan merendam kedelainya supaya lebih cepat lunak ya. Berarti kita merendamnya dengan air panas ya. Nah, kita didihkan dulu airnya ya. Oke, dan sekarang ini sudah mendidih ya. Airnya kita masukkan ke kedelai. Pokoknya airnya dikira-kira aja ya, supaya untuk cukup untuk merendam kedelai tersebut ya. Nah, seperti ini. Oke, nah proses perendamannya karena sudah dengan air panas, jadi hanya memerlukan sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Tapi kalau menggunakan air dingin itu bisa sampai 4 sampai 8 jam ya. Oke, dan kedelainya itu nggak harus dicuci ya, jadi langsung aja direndam. Oke. Nah, sekarang sudah 2 jam ya, dan ini penampakan kedelai yang sudah direndam tadi ya, sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya, dan ini lebih lunak ya, untuk memudahkan nanti proses penggilingan ya, atau di blender. Nah, sekarang setelah direndam ini kita cuci ya sampai bersih ya, cuci sampai 3 kali ya. Sekarang kita cuci dulu ya kedelainya. Oke, sekarang kita cuci bersih si kedelainya. Ini boleh kita menggunakan ini ya, supaya nggak terlalu berantakan. Nah, setelah dicuci bersih, sekarang kita akan mulai proses penggilingan ya. Nah, kalau di pabrik kemarin menggunakan alat yang besar gitu ya. Nah, kalau di rumah kita cukup saja dengan menggunakan blender. Nah, sebelum kita blender ya, kita harus tambahkan air terlebih dahulu, dan airnya itu sebenarnya dikira-kira aja ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah proses penghalusannya ya. Mungkin bisa segini cukup. Nah, sekarang kita masukkan kacang kedelainya. Pelan-pelan ya. Oke, mungkin segini ya. Kita coba.
kan, karena ini juga nggak terlalu besar ya saringannya. Oke, nah seperti ini. Ternyata saringannya kurang besar ya. Terus ini diperas sampai airnya tidak keluar. Nah, mungkin cukup saja ya. Kita akan mengulang proses penggilingan dan memeras sampai si kedelainya habis tergiling ya. Nah, ini ampas dari kedelainya kita buang saja ya. Tapi kalau di pabrik kemarin itu dijual lagi ternyata ya ke peternak sapi gitu ya. Dan memang limbahnya itu dimanfaatkan dengan baik. Kita juga bisa sebetulnya menggunakan limbah dari ampas tahu ini, bisa digunakan masakan lagi ya. Seperti itu. Kedelainya semuanya tergiling ya, penampakannya seperti ini, lebih cair ya. Nah, sekarang kita akan proses memasak si air dari kedelai itu ya. Tapi sebelum memasak kita boleh menyiapkan bumbu tambahan supaya rasanya lebih enak ya. Di sini ibu menggunakan bumbu tambahan dari bawang putih ya. Ibu membutuhkan 3 siung bawang putih saja, kemudian ada mentega ya. Ini dikira-kira aja ibu pakai 3 sendok makan ya. Nah, sekarang kita haluskan dulu bawang putihnya ya. Nah, sekarang bawang putihnya sudah halus ya, seperti ini penampakannya, jadi sudah betul-betul halus. Sekarang kita mulai memasak kedelainya ya. Nah, sekarang kita akan memulai masak sari kedelainya. Apinya jangan terlalu besar ya, apinya sedang saja. Nah, sambil menunggu si kedelainya ini mendidih, kita mulai masukkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Nah, bahan-bahannya di sini ada garam. Garamnya juga sebetulnya dikira-kira aja secukupnya. Ibu di sini pakai 3 sendok dulu ya, ukuran segini. Seperti ini. Oke, kemudian kita mulai masukkan bawang putihnya ya. Bawang putihnya kita masukkan. Tadi inget ya, bawang putih itu tujuannya untuk supaya lebih enak. Dan margarinnya kita jangan masukkan semuanya dulu ya, kita segini dulu. Nah, sekarang kita aduk-aduk saja sari kedelainya, kita tunggu saja sampai mendidih ya. Nah, setelah dimasak sampai mendidih ya, sekarang kita akan mulai memasukkan cukanya ya. Nah, cukanya itu sebetulnya sedikit demi sedikit ya dimasukkannya. Ibu akan mulai dari takaran 2 sendok saja ya. Oke. Dan fungsi dari cuka ini adalah untuk menggumpalkan sari kedelai ini ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk ya. Tapi diaduk-aduknya secara perlahan saja, jangan terlalu cepat. Nah, boleh dilihat ini sudah mulai menggumpal loh. Tuh. Ya kan? Ini pasti ini berhasil. Oke, sambil terus diaduk ya. Nah, pelan-pelan saja diaduknya. Sekarang kita mulai memasukkan cukanya lagi. Tapi ingat ya, harus sedikit demi sedikit. Tadi 2 sendok, ibu sekarang pakai 2 sendok makan lagi ya. Ukurannya 2 sendok makan seperti ini. Kita masukkan dan kita aduk-aduk lagi ya. Sampai banyak yang menggumpalnya ya. Kita aduk-aduk lagi. Tuh lihat, teksturnya sudah mulai menggumpal ya, berarti ini bagus. Tuh. Ya. Oke, kita masih mengaduk. Jadi ini wangi banget.
aroma bawang putih dan margarinnya itu sangat kecium ya. Ini pasti good. Nah, setelah menggumpal ya, banyak yang menggumpalnya. Sekarang proses terakhir yaitu proses pencetakan ya. Tapi karena sulit ya, ininya berat, kemudian ini juga perlu ada yang megang, jadi ibu kayaknya butuh bantuan ya. Kayaknya ibu panggilkan Bu Regina aja ya. Oke, Bu Regina. Iya Bu Hilda. Ya. Halo guys. Sekarang kita ke siniin ya. Ya. Oke, nah sekarang setelah menggumpal, ini kita masuk ke tahap terakhir yaitu pencetakan. Nah, kita lipat-lipat. Nah, kemudian kita menggunakan saringan yang satunya lagi dan ini harus ditekan supaya airnya itu keluar ya. Nah, setelah itu supaya lebih bagus kita menggunakan alat pemberat di atasnya dengan menggunakan cobek salah satunya ya. Boleh kalian terserah menggunakan apa. Nah, setelah itu silakan kalian tunggu sampai 15 atau 30 menit ya supaya teksturnya lebih padat. Yeay, sudah jadi nih tahunya. Tuh, ibu sudah menggoreng tahunya ya, dan ini berhasil banget. Tapi setelah tadi ibu makan ternyata tahunya itu kurang asin ya. Jadi nanti kalian ketika membuat di rumah bisa menambahkan garamnya lebih banyak ya, bisa sampai 5 sendok atau lebih ya. Nah, ini tahunya sudah jadi. Sekarang ibu mau undang Bu Nisa sama Bu Uut untuk mencoba tahunya ya. Menjauh. Ini mirip banget ini sama tahu Wow. yang kemarin. Kayaknya enak. Terus teksturnya benar-benar hampir sama ya, sama dengan yang kemarin. Kalau kita mau tumis pakai apa, jadi nanti kalau anak-anak mau menjadikan tahu sebagai makanan untuk dibagi, berbaginya, ini bisa diolah loh gitu ya, nggak cuma digoreng aja. Kayaknya enak gitu ya. Jadi nggak sia-sia ya, walaupun kalau beli harganya murah, tapi kalau bikin sendiri ada kepuasan tersendiri ya. Iya. Enak, lagi sehat dan lebih Betul. bersih ya. Kayak selamat ya Bu Hildan ya. Anak-anak harus coba ya di rumah Ya, ya. gampang Wah, banget. hebat nih. Kalau Bu Wildan Oke. juga bisa, anak-anak pasti bisa. Ini Iya. bikinnya menurut Bu Wildan gampang atau susah? Mudah banget ya. Tadi proses pembuatannya itu sebetulnya sama saja dengan yang di pabrik ya. Dan memang mudah banget ya. Memang banyak step tapi mudah gitu ya. Tapi nanti kalian boleh ketika mencoba di rumah, kalau misalnya ada tahap yang berbahaya, boleh minta bantuan ke orang-orang yang di sekitar ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Oh ya, selamat mencoba ya Betul, anak-anak ya. selamat mencoba ya. Mudah sekali. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya di rumah ya.